Halo Fitness Mania, pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Ya, sekali lagi ya, bukannya ketakutan, bukannya kecemasan, tapi lebih kepada pemahaman. Dengan paham dalam menjalankan prosesnya, tentu kita bisa lakukan dengan senang hati, bukan dengan susah hati, karena badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Yuk, kalau kita berbicara badan kita, teman-teman kan keinginannya ya, kebanyakan dari kita kelebihan berat badan ya, ingin katanya menurunkan berat badan. Tapi yang lebih utama kalau kita berbicara pemahaman komposisi tubuh manusia itu, kita kalau kita berbicara tubuh ya, dimiliki oleh 5 pemegang saham di tubuh kita. Ada cairan yang harus apa kalau teman-teman? Harus seimbang. Ya, diseimbangkan. Kalau organ tubuh harus dijaga kesehatannya ya. Kalau tulang harus kuat kalau apa? Kalau ototnya dikencangkan. Nah, makanya kenapa ada yang disebut namanya otot rangka. Kalau jantung masuk di sini ya, jantungnya harus sehat. Tapi di sini maksudnya adalah otot rangka atau yang dikenal dengan namanya skeletal muscle, otot rangka. Jadi otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Nanti kalau ototnya tidak rajin dikencangkan dan akhirnya berkurang ototnya, maka pada saat itu tulangnya menjadi lemah. Nah, ketika tulangnya lemah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yuk kita lihat cara kerjanya sederhana. Kalau tulangnya lemah artinya apa? Artinya geraknya menjadi lebih sedikit. Geraknya menjadi lebih sedikit berarti apa? Metabolismenya menjadi lebih lambat. Berarti apa? Kadar lemaknya menjadi lebih meningkat. Dan ketika kadar lemak meningkat terjadi berbagai potensi penyakit-penyakit yang dikenal dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang sekarang menjadi yang dikenal dengan namanya comorbidity atau pre-existing kondisi yang seolah-olah dijadikan sebagai sebuah syarat tuan rumah yang ramah kepada sebuah oportunis seperti misalnya kuman, bakteri, virus dan sebagainya ya. Oleh sebab itu yuk kita balik lagi ke badan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Ototnya rajin dikencangkan, maka tulangnya akan kuat. Tulangnya kuat, maka geraknya akan normal. Maka pada saat itu, kalau resting metaboliknya menjadi lebih baik, pada saat itulah kadar lemaknya menjadi normal. Dan pada saat itu, potensi untuk berbagai penyakit, termasuk juga kita menjadi satu mangsa bagi sebuah penyakit refleks itu menjadi lebih kecil. Ini yang disebut dengan sesungguhnya adalah protokol sehat proteksi dari dalam, yaitu merubah komposisi tubuh kita. Nah, yang sering terjadi kalau teman-teman tahu di sini adalah kita kecenderungan sibuknya dengan urusannya lemak. Terutama kebanyakan dari kita adalah kelebihan berat badan, terutama karena kelebihan lemak. Nah, tapi sekali lagi teman-teman bisa lihat, kenapa lemak bisa meningkat berdasarkan tadi penjelasan saya. Teman-teman bisa ingat ya, tahu ya, bahwa kalau ototnya melemah, otomatis terakhirnya lemaknya akan meningkat. Nah, pendekatan kita dalam pendekatan soal kesehatan, kita sibuk dengan yang namanya adiposity pendekatannya, yaitu adalah gimana caranya supaya tidak terjadi sesuatu yang kita makan disimpan di dalam sel lemak. Tapi di sisi lain yang kita paling bisa melihat sebenarnya situasi yang terjadi kebanyakan masyarakat di Indonesia pada khususnya, yaitu adalah ketika umur 30 tahun ke atas apa yang terjadi? Yang terjadi penurunan dari pemegang saham ini, terjadi penurunan yang paling besar adalah di komposisi otot kita karena kita jarang melatihnya. Ya, olahraga kardionya mungkin udah bagus, tapi otot rangkanya tidak pernah dilatih oleh kita. Nah, pada saat itulah apa yang terjadi? Terjadi yang namanya under muscle. Under muscle terjadi, makanya terjadi over fat. Tapi kita sibuknya bagaimana caranya menurunkan atau how to burn fatnya ketimbang lebih memahami sesungguhnya apa sih yang menjadi akar permasalahan daripada seseorang kadar lemaknya meningkat. Sejak umur 30 tahun terjadi penurunan 1%, turun 1%, turun lagi 2%, 3% ketika usianya udah kayak saya, udah 50-an lebih. Nah, pada saat itu terjadi penurunan bisa 20-25%. Pada saat itulah makanya kenapa kadar lemak meningkat, potensi terhadap berbagai penyakit klaim BPJS begitu meningkat disebabkan karena under muscle. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yaitu adalah latihan pengencangan otot rangka atau yang dikenal dengan latihan beban. Sebelum saya masuk ke latihan bebannya sendiri, saya mau kasih tahu sekali lagi. Jadi otot itu sesungguhnya, jadi kalau kita membayangkan, memiliki peran yang begitu besar terhadap keseimbangan daripada komposisi tubuh kita.
otot dikenal dengan yang namanya, kalau bisa dibilang justru otot adalah one of the largest muscle atau largest organ. Maksudnya muscle is the largest organ di dalam tubuh kita, dikatakan namanya organ of longevity gitu. Jadi kadang-kadang orang bisa awet muda gara-gara apa? Gara-gara ototnya masih terjaga, terutama otot rangkanya. Otot juga dikenal juga the largest unit untuk kalau bicara glucose disposal, dan juga largest site untuk fat oxidation. Itu hubungannya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi yang terjadi adalah kita rajin latihan pengencangan otot rangka, maka kita rajin membakar gula. Ketika gula dibakar pada saat kita latihan, otot dikencangkan, dirusak dalam tanda kutip, terjadi yang namanya afterburn effect. Pada saat itulah otot membutuhkan gula. Dan ketika ototnya juga tambah banyak, dilatihnya tambah bagus, pada saat itu ototnya makin banyak, terjadi yang namanya tangki gulanya yang semakin meningkat ya. Jadi disposal terhadap si glukosnya itu makin banyak. Ini artinya apa? Kemampuan tubuh untuk bisa meningkatkan yang namanya insulin sensitivitas, dan juga bisa mengurangi namanya resistensi insulin. Teman-teman tahu ya, penyebab daripada kita sekarang ini terutama kebanyakan di rumah, pelarian kita kebanyakan adalah fooding, banyaknya larinya ke karbohidrat. Kelebihan karbohidrat teman-teman sudah paham ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu adalah ketika kebanyakan makan akhirnya disimpan di dalam sel lemak, karena sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, karena tiap kali makannya karbo terus, lama-lama akhirnya disimpan di dalam sel lemak dan terjadi berbagai penyakit. Nah, oleh sebab itu latihan beban bisa dengan menggunakan badan sendiri, bisa menggunakan alat bantu teman-teman, bisa dumbbell, bisa barbell, bisa cable, bisa mesin dan lain-lain. Kalau latihan dengan beban sendiri bisa apa? Macam-macam. Bisa melakukan aktivitas yang sederhana, cuma squat saja. Otot kaki adalah otot yang paling banyak, bisa melakukan push up, bisa melakukan static kontraksi, bisa melakukan plank saja misalnya, atau bisa melakukan lunges, cuma satu kaki turun ke bawah, tarik lagi, satu kaki turun ke bawah, atau bahkan diam saja, hanya merasakan saja, dan sebagainya. Kita bisa berbagai variasi gerakan-gerakan bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan kapan saja. Bisa dilakukan sebelum cardio exercise, bisa dilakukan dalam saat perut kosong pada saat pagi ya, kita latihan sebelum nanti baru kita makan siang, atau bisa dilakukan anytime, setiap saat setelah sholat juga boleh dilakukannya juga. Jadi teman-teman sekalian, ini saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman adalah bahwa ada salah satu organ di tubuh kita yang underrated, yaitu adalah skeletal muscle, yang jarang dilatih karena asosiasi olahraga selalu sibuknya dengan cardiovascular exercise. Dan underrated yang lainnya juga adalah ketika kita kalau berbicara bahwa kadang-kadang latihan beban seolah-olah diperuntukkan hanya anak muda yang ingin punya badan besar, padahal sesungguhnya adalah tujuannya lebih kepada bagaimana membuat keseimbangan ini. Keseimbangan inilah yang akhirnya menjadi sebuah kekuatan bagi kita, yang menjadi yang namanya proteksi dari dalam, protokol sehat proteksi dari dalam, yang memungkinkan kita ya untuk tetap menjaga kesehatan, menjadi tuan rumah yang buruk bagi oportunis yang terutama yang terjadi hari ini. Buat teman-teman, sekian informasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya. Saya ucapkan terima kasih.